kita bersama dengan Ibu Eliana. Kita dari kelompok 1 ingin mewawancarai Ibu Eliana lebih dalam lagi tentang PPAT. Ya. Bagaimana latar belakang pendidikan kuliah dan latar belakang mata kuliah Ibu agar bisa menjadi seorang PPAT? Kaitan mengajar mata kuliah yang diajarkan di kampus dengan kantor sebenarnya banyak. Tapi kalau lebih dispesifikkan lagi itu segala sesuatu yang berbau keperdataan itu ada kaitannya dengan PPAT. Nah, perdata itu kan luas, mata kuliah perdata. Di kampus kita itu kan ilmu hukum, kampus ilmu hukum itu luas, ada perdata, ada pidana, ada tata usaha, ada administrasi negara. Nah, kantor PPAT terkadang masuk ke dalam administrasi negara ketika berkaitan dengan pendaftaran tanah di BPN. Terkadang berkaitan dengan tata negara, kalau kita mau mencari data-data di Petun, mencari data-data di lembaga-lembaga pemerintahan, atau berkaitan dengan seperti desa, kecamatan yang bagaimana cara mensertifikatkan tanah yang awal dari tanah kiri, tanah milik adat, tanah negara. Tentu data-datanya diambil dari desa, camat sampai tingkat atas. Lalu kaitan dengan hukum tanahnya sendiri posisinya di mana? Dalam agraria, hukum tanah itu ada masuk. Agraria sendiri kan kita belajar di kelas agraria. Nah, ilmu hukum secara perdata ada mempelajari peralihan-peralihan keperdataan seperti jual beli, pewarisan, apa sih orang, apa sih benda. Nah, itu juga harus dipelajari agar diketahui ketika terjadi peralihan yang adalah tanah. Tanah itu bagaimana peralihan beda nggak dengan benda bergerak, contoh kapal, contoh mobil, contoh benda-benda yang dapat dibawa-bawa seperti emas, elektronik kan berbeda. Nah, untuk tanah harus ada bukti otentik. Nah, PPAT sendiri itu adalah satu pejabat umum yang dilantik oleh negara, tugasnya untuk mengotentikkan peralihan-peralihan tanah yang ada keperdataannya, ada administrasinya. Terkadang juga kita nanti berurusan dengan tata usaha negaranya. Nah, kalau disebut ada nggak Bu secara mata kuliah hubungannya dengan ilmu hukum? Ya ada. Lalu secara spesifik kemana? Spesifik lebih ujung hukum pendaftaran tanah. Ada kan kalian belajar hukum pendaftaran tanah? Lalu di atasnya agraria. Di atas agraria ya perdata. Lalu di atasnya semua khasanah hukum ilmu hukum tentu dipakai untuk melaksanakan bagaimana tanah-tanah ini bisa menjadi sertifikat, bagaimana masyarakat bisa punya sertifikat, apalagi kalau masyarakat melakukan yang terkena sengketa, harus prosesnya bagaimana, mungkin kita bisa timbang saran gitu. Bagaimana sih tahapan atau proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang PPAT? Jadi PPAT yang pertama belajar. Mau dulu belajar, tapi nggak cukup, ternyata harus sekolah. Nah, tahapan bersekolah itu harus S1 ilmu hukum, lalu kemudian masuk ke kenotariatan S2-nya, lalu ikutan ujian negara yang diadakan oleh BPN, lulus, lalu ikut urutan penempatan dapat, lalu dilantik, lalu baru bisa bekerja. Sebelumnya ada juga proses magang 6 bulan di kantor notaris, 6 bulan di kantor pertanahan. Nah, lebih pahamnya lagi kalian nanti harus ikut BIMTEK setelah lulus ujian negara, ikut BIMTEK sekitar sebenarnya ya ada yang 3 hari, ada yang 6 hari yang berkaitan dengan apa yang harus diperlukan nih sebagai bekal untuk jadi PPAT sebelum disumpah biasanya setelah lulus ujian. Lebih banyaknya mengetahui ilmu hukum dan ilmu keperdataan yang dipakai dalam suatu akta itu nanti kita ngerti keotentikan ketika ambil S2. S2-nya itu S2 kenotariatan. Setelah ambil S1, sekarang di mana-mana banyak ya kenotariatan. Kalian ada minat mau jadi notaris, PPAT? Ada, yang mudah-mudahan nanti tercapai cita-citanya ya. Apa aja sih tanggung jawab sebagai seorang pejabat akta tanah itu? Tanggung jawabnya tentu harus mengetahui kaidah-kaidah hukum yang diakomodir dalam suatu akta tersebut. Karena kan masyarakat datang ke kantor ini ingin mengetahui bagaimana kepentingannya dapat terakomodasi hingga terjadi perlindungan hukum di kemudian hari, tidak terhindar dari sengketa, terhindar dari uang prestasi dan seterusnya. Kenapa mereka datang ke sini? Karena mereka ingin secara perdata sesuatu yang secara adat telah dikemas secara perdata diotentikan hingga kemudian hari tidak terjadi sengketa. Atau ketika ada 1, 2, 3 pertanyaan atau adanya sengketa, mereka merasa terlindungi karena sebenarnya secara hukum sudah terangkum dengan baik oleh si PPAT-nya. Maka syarat sah suatu akta itu
seorang PPAT harus tahu syarat sah suatu perjanjian 1320 KUH Perdata itu betul-betul harus diterapkan secara konsensual dalam suatu akta, syarat objek, syarat subjek, lalu subjeknya jangan sampai menjual yang bukan objek miliknya, lalu objeknya apa benar berhak untuk dijual walaupun sekalipun yang miliknya, apakah perlu persetujuan kawan kawin atau ternyata ada keperluan izin-izin yang melengkapi, tidak serta-merta langsung yang punyanya dia bisa menjual. Karena ada beberapa kaidah hukum yang berkaitan. Contoh, PT mau jual, ternyata PT ini udah berapa kali melakukan peralihan kependudukan, peralihan keterangan daripada si PT-nya, maka harus ada persetujuan dari RUPS untuk peralihan sesuatunya. Atau ternyata tanah tersebut harus ada izin-izin perteknya. Nah itu harus dilengkapi, tidak sesederhana jual-jual, beli-beli gitu. Tanah itu tidak sama dengan barang bergerak, karena tanah ini ada banyak izin yang berkaitan, sekali yang dikeluarkan oleh pemerintah juga oleh perangkat-perangkat pemiliknya sendiri. Contoh, yang punya sudah meninggal, maka tentu oleh ahli waris ada yang mau dijual. Ternyata ahli warisnya tidak satu, yang mau jual satu, yang 8 lainnya tidak, kan itu menjadi cerita yang menarik, apakah ini boleh atau tidak. Nah, akhirnya mereka datang ke PPAT, bagaimana ini mengakomodir setiap kepentingan yang semudah-mudahan itu bisa satu jalan. Kadang bisa berkali-kali kita duduk bareng, tidak menemukan titik temu, yang satu mau jual, yang satu enggak. Lalu gimana? Apa mau mereka semua mengharapkan ibu menemukan titik tengah. Nah, tentu tidak cukup ilmu hukum saja. Terkadang harus bijaksana, terkadang kita juga harus tahu pangkal awal akhir dari satu masalah. Kalau tidak, bisa jadi ibu ikut terbawa masalah dia dan dia, atau bisa jadi dua-duanya menyalahkan ibu ketika kepentingan mereka tidak terakomodir. Nah, konyolnya demikian. Tapi enaknya mungkin kita akhirnya menjadi tambah pintar ketika banyak persoalan, pelan-pelan dari tahu menjadi dari tidak tahu menjadi tahu, karena ini kan berkaitan dengan instansi negara seperti BPN, desa sampai camat. Kalau dia berkaitan dengan tanah negara, akhirnya ketika ibu pun hanya tahu secara literatur bagaimana cara peralihan suatu tanah, tapi kemudian karena banyaknya subjek yang membawa objek persoalannya tidak sama, ibu menambah pintar. Nah, bersyukurnya bisa di-share dengan kalian di kelas, sehingga kalian tidak perlu menjadi PPAT tapi sudah tahu hasanah masalah, hasanah penyelesaiannya bagaimana. Seperti tadi ada tamu, itu tanahnya tanah milik adat. Tanah milik adat yang sebagiannya malah ternyata sudah disertifikatkan oleh si penjualnya. Ini menjadi menarik begini, kok bisa penjualnya mensertifikatkan tanah yang sudah dijual kepada mereka, sementara mereka saling mengetahui tapi tidak saling ribut. Nah, itu kan berarti ada yang harus diselesaikan tanpa harus ribut, itu enaknya di situ. Tapi tidak, tapi menjadi anehnya tuh gini, kok bisa kamu udah ngejual ke kawanmu, tapi kamu malah sertifikatin atas namamu? Tentu dia harusnya marah dong. Tapi ternyata kalian tidak saling marah, kalian malah saling percaya, nanti juga dikasih atau bagaimana. Jadi makanya tadi ada penyerahan sertifikat. Karena adanya informasi bahwa tanah girik itu disertifikat di atas namamu, maka kamu tidak perlu repot-repot mendaftarkan lagi, tapi tanahnya atas namamu, sementara sudah dijual sama dia. Nah ini lalu di dalam kacamata hukum bagaimana? Ini bisa jadi sengketa, bisa jadi tidak. Ternyata tidak menjadi sengketa ketika satu sama lainnya bisa menyelesaikan secara bersama, terjadi peralihan, lalu bagaimana kehendaknya, tidak perlu sampai ke litigasi. Nah hal itu banyak terjadi di tengah masyarakat. Ini menarik karena apa? Kita bisa duduk di tengah masyarakat, tambah ilmu menurut ibu ya. Apa ada tantangan Banyak, atau masalah yang sering dihadapi? banyak. Terkadang tantangan itu datang sendiri tanpa kita tahu, ini malah menjadi tantangan. Yang kita pikir ini sebenarnya baik-baik saja, ternyata itu menjadi masalah. Bisa jadi karena terjadi perubahan sistem pendaftaran. Contoh, dulu ini boleh begini, sekarang tidak. Ada lagi keluar edaran dari pemerintah, dulu begini sekarang tidak. Nah itu tantangan yang sebenarnya tidak merupakan tantangan tapi menjadi tantangan. Sistem misalnya tadinya dari manual menjadi sistem manajer loket, dari sistem manajer loket menjadi sistem data elektronik, dari data elektronik menjadi sertifikat selembar. Nah itu kan sebenarnya sistemnya bagus, tapi makin kesini terkadang karena kita di tengah-tengah yang menjalaninya, itu menjadi tantangan. Biasanya selesai sebulan jadi seminggu, biasanya seminggu jadi sebulan. Itu seharusnya tidak menjadi pertanyaan, malah menjadi tuduhan.
kok kenapa jadi sebulan, seolah-olah kita tidak profesional, padahal sebenarnya urusannya bukan di kita, berkasnya sudah ada di tempatnya, tapi terprosesnya karena tergantinya sistem cara penyelesaiannya. Misalnya dulunya tidak secara elektronik, sekarang secara elektronik. Harusnya enak elektronik, tinggal cetak-cetak selesai, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Justru elektronik ketika orang semua menjalaninya bareng, itu semua sama nggak ngerti. Yang menjalani, yang punya sistem di pemerintahan nggak tahu, kita apalagi yang bagian tamu kan gitu. Tapi klien yang biasa datang, kita bikin selesai seminggu, tentu akan bertanya, kalau kenapa selesainya sebulan belum lagi kalau yang datang nggak enak orangnya. Tantangan banyak, tapi semuanya menjadi menarik kalau kita kompak ya kompak, yang mengerjakan, yang datang sama yang dihubungi. Kalau nggak kompak tuh udah, contohnya gini, ibu menghubungi instansi pemerintah, karena ibu nggak kompak sama dia, maka koordinasinya susah. Bagaimana kita bisa merapikan satu masalah kalau koordinasi antara lembaga pemerintah dengan ibunya tidak kompak? Atau sebaliknya dengan masyarakat, ketika masyarakatnya marah-marah, kayak datang mendemo, merasa terzolimi, membawa amarah, lalu kita membawa masalah tersebut ke kantor pemerintahan, malah dianggap kita jadi musuh, ngegeruduk gitu ya, padahal maksudnya ini mau nyelesain masalah. Sebaliknya, Ada saran dan sih Bu untuk jadi seorang berkarir sebagai PPAT? sebenarnya ibu yang perlu saran ya, tapi ibu disuruh ngasih saran. Sarannya apa sih gitu ya? Kalau ibu bisa minta saran, sebenarnya mau nanya ke orang itu, gimana sih harus ngejalanin ini? Kalau ibu yang harus nanya ya, gimana? Karena kadang-kadang kan masalahnya berbeda. Tapi kalau ibu yang disuruh ngasih saran, ya belajar. Caranya belajar. Belajar itu kadang-kadang saya dapat dari kamu, kadang-kadang dapat dari orang baru, kadang-kadang dapat dari orang yang kita sudah kenal, maka kita cari tahu siapa ini yang mengerti. Kita cari orang yang mengerti itu, kita tanyakan siapa. Kadang-kadang ya akhirnya kita berkenalan dengan orang baru yang tidak mengerti, karena kita tidak mengerti, akhirnya kita ketemu sama orang yang mengerti. Ya tipsnya belajar, dan belajar itu ternyata hanya buka mata, buka kuping, buka hati. Walaupun mata dibuka, ternyata kakinya nggak dibuka, ya jalan, apa tangannya nggak dibuka, apa semuanya harus dibuka biar masuk. Tapi harus ada saringan juga. Ya belajar, intinya belajar. Kadang-kadang kalau untuk belajar itu harus ekstrim. Contoh mengeluarkan biaya, mengeluarkan waktu, tenaga pikiran, apalagi air mata jangan ya. Ya kadang air mata karena kita kesel nunggu antri nggak datang, begitu ketemu orangnya udah berangkat, ada janji nggak ada, sering loh, udah janji nggak ada orangnya, kayaknya kita siapa ya, kayak sepertinya padahal kita tidak sedang mengurus diri kita sedang mengurus berkas yang ini tuh kepentingan orang lain. Bahkan kita datangnya terkadang tidak semena-mena datangnya juga dengan janji dulu dan seterusnya. Ya tipsnya belajar, mungkin belajar ini bukan untuk tips kantor saya saja, untuk kita semua. Ternyata semua itu ya harus belajar sampai tutup mata ya. Capek banget kita belajarnya ya. Baiklah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eliana karena telah kami mewawancarai tentang profesi sebagai PPAT. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan para penonton. Dan sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pejabat pembuat akte tanah. Saya dengan Ricardo Octavianus Simanjuntak beserta 4 teman saya lainnya, yaitu Karisma Rizky Hamami, Rosiana Sundari Nainggolan, Siti Sofyani, dan yang terakhir Tiara Yolanda Lubantobi. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pejabat pembuat akte tanah, yaitu pejabat pembuat akte tanah merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akte-akte otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Lanjut.
Pendidikan bagi seorang PPAT harus berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang sastra. Dua, kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus PPAT yang menyelenggarakan urusan pemerintahan agraria atau pertahanan. Di sini ada berupa contoh pengajuan SK PPAT. Dan di sini ada gambar berupa foto yang dimana pejabat PPAT melakukan sumpah jabatan di depan menteri. Apa saja tugas dan wewenang PPAT? Tugas dan kewenangan PPAT berupa bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akte sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum terdiri dari jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalaman perusahaan, pembagian hak bersama, dan pembagian hak guna bangunan. Berikut contoh akte berikut contoh akte pemberian hak tanggungan. Lanjut. Di sini ada beberapa persyaratan jika seseorang ingin membuat kantor PPAT. Terdiri dari 7. Yang pertama, persyaratan awal, pengajuan permohonan. Ketiga, verifikasi dan penilaian. Keempat, penerbitan SK PPAT. Kelima, pendirian kantor PPAT. Keenam, pendaftaran kantor PPAT. Dan ketujuh, operasional kantor PPAT. Apa saja sumber hukum PPAT? Sumber hukum PPAT terdiri dari 4, yaitu yang dimana 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketiga, Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Keempat, Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akte tanah. Sekian dari kelompok 1 presentasinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.